Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah membuka video tutorial tentang jaringan informasi bersama antar sekolah JIBAS. Baik, langsung saja kita akan masuk di tutorial. Pertama, jika kita buka aplikasi JIBAS 3.2 yang sudah kita install, maka kita akan otomatis menampilkan ikon atau menu-menu yang terdiri dari akademik, keuangan, perpustakaan, sampai dengan paling bawah adalah forum diskusi. Kedua, jika kita klik ikon akademik, yang pertama, double klik, maka akan muncul perintah untuk memasukkan username dan password. Dan kita ketikkan JIBAS sebagai username dan password sebagai passwordnya. Kemudian tekan login atau enter. Maka akan masuk ke jendela ikon awal, yaitu referensi, yang terdiri dari pegawai, kemudian departemen, identitas sekolah, angkatan, sampai dengan kelas. Baik, kita untuk yang pertama, kita akan klik, yaitu kita pilih pegawai dulu. Setelah kita klik, double klik, maka di situ akan muncul tabel yang berisi nomor induk pegawai, nama, tempat tanggal lahir, PIN pegawai, dan status. Untuk mengeditnya, caranya adalah klik ikon ubah data pegawai yang di kanan, gambar pensil, kemudian coba kita klik, double klik di situ, maka akan muncul lagi jendela baru yang berisi ubah pegawai. Di situ akan muncul tabel banyak, kita mengisi bagian mulai dari atas, kita pilih akademik. Ada dua pilihan, yaitu akademik dan non-akademik. Di bawahnya NIP-nya berapa, kita isi sesuai kebutuhan, sampai dengan paling bawah. Kalau kita masukkan foto, kita tinggal browse di komputer, kemudian tinggal kita masukkan data yang ada, kemudian kita isi terangan, terakhir kita simpan. Baik, setelah selesai, kita tutup jendela ini. Itu untuk mengedit tiap-tiap nama pegawai. Apabila kita ingin tambah pegawai, maka kita klik di paling pojok kanan atas dari tabel, tambah pegawai, maka akan muncul jendela, di mana jendela judulnya adalah tambah pegawai. Seperti tadi, kita masukkan bagian akademik maupun non-akademik sesuai dengan pegawai yang bersangkutan. Seperti yang tadi, sampai dengan bawah keterangan, kemudian terakhir kita simpan dan kita tutup. Baik, itu tadi untuk tambah pegawai dan edit pegawai. Dan ini di atasnya tabel terdapat bagian di mana kita bisa memilih semua bagian akademik dan non-akademik, itu yang akan ditampilkan di tabel di bawahnya. Itu untuk menu pertama, yaitu pegawai, kepegawaian. Untuk yang kedua, kita kembali lagi ke menu awal referensi. Kita klik, kemudian akan muncul kembali forum yang awal tadi, maka kita klik yang kedua, yaitu kita klik departemen. Kita masuk ke departemen. Lanjut di situ, langsung ada untuk penambahan dari nama departemen, kemudian kepala sekolah, keterangan, dan juga status. Untuk edit, seperti biasa, kita klik ikon pensil untuk ubah departemen, maka akan muncul jendela baru. Di situ kita bisa memasukkan data departemennya apa, kita tinggal ketik, masukkan. Sebagai contoh SMA 1, kepala sekolahnya, namanya tinggal kita masukkan, browsing di paling kanan, cari pegawai, maka otomatis akan ngelink di depan sesuai daftar jabatan atau pegawai yang tadi sudah kita masukkan di awal. Kemudian kalau kita sudah klik namanya siapa kira-kira yang masuk sebagai kepala sekolah, setelah itu kita klik, kita pilih. Setelah kita pilih, maka
selesai kita tutup. Otomatis nama itu akan muncul di deretan nama kepala sekolah. Untuk urutan kita masukkan urutan ke berapa, jika kita edit sesuai dengan keinginan kita. Dan terakhir keterangan, selesai kita simpan dan terakhir kita tutup. Begitu juga untuk yang kedua, SMA 2 dan SMA 3, kebutuhan departemen sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk masukkan departemen-departemen selanjutnya, kita tinggal klik menu tambah departemen. Kita klik akan muncul jendela baru yang berjudul tambah departemen. Di situ kita tinggal masukkan nama departemennya apa. Kemudian kepala sekolah seperti tadi, kita cari di daftar menu pegawai tadi. Otomatis akan ngeling ke depan. Dan selanjutnya kita urutan dan keterangan sesuai kebutuhan dan kita simpan. Terakhir kita tutup. Itu tadi adalah sub menu departemen telah selesai sesuai dengan kebutuhan kita. Dilanjutkan, kita kembali ke menu referensi. Selanjutnya, selain departemen, kita menuju ke angkatan. Setelah kita klik menu angkatan, yang pertama muncul adalah di situ akan ada pilihan departemennya. Di atasnya tabel adalah departemen sesuai yang tidak kita masukkan tadi, SMA 1, SMA 2, dan SMA 3. Selanjutnya di bawahnya terdapat tabel yang terdiri dari angkatan. Jadi untuk tabelnya terdiri dari angkatan dan keterangan. Untuk penambahan ataupun penambahan angkatan, maka kita akan klik di paling pojok kanan atas untuk tambah angkatan sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk departemen SMA 1, maka angkatan kita tinggal memasukkan mungkin 2014 kalau sudah ada nanti tahun ajaran baru. Keterangannya apa, kita masukkan di situ. Kemudian kita simpan dan kita tutup. Itu untuk menambah angkatan. Untuk mengedit dari angkatan tersebut, seperti biasa untuk kita klik icon pensil untuk ubah angkatan, maka akan muncul jendela ubah angkatan. Kita tinggal ganti nama angkatan sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, kita tutup. Kemudian kita kembali lagi untuk ke menu referensi. Selanjutnya yaitu untuk tingkat. Tingkat kita klik, maka akan muncul di situ adalah tingkat, tabel, tingkat, keterangan, dan status. Seperti biasa untuk di atasnya tabel ada departemennya. Kita pilih SMA 1 atau SMA 2 sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk masuk di tingkat ini, kita kalau edit masih tetap, yaitu icon pensil kita klik, maka akan muncul jendela perubahan tingkat. Tingkatnya kita masukkan tingkat berapa sesuai dengan kebutuhan, urutan, dan juga keterangan terakhir. Kita tutup. Selanjutnya untuk tambah tingkat, kita tinggal klik lagi, maka akan muncul jendela baru. Untuk tambah tingkat, kita masukkan tingkat berapa, urutannya berapa, dan keterangan. Itu nanti akan langsung masuk, diurutkan, dimasukkan di dalam tabel. Itu tadi untuk sub menu tingkat. Kita kembali ke referensi. Masih kita lanjutkan dengan tahun ajaran. Tahun ajaran kita klik. Kemudian akan masuk di situ tabel yang di situ terdiri dari nomor, tahun ajaran, tanggal mulai, tanggal akhir, keterangan, dan status. Untuk departemen kita pilih SMA 1, SMA 2, dan SMA 3 sesuai kebutuhan. Untuk pengeditan tahun ajaran, seperti biasa kita klik menu atau icon pensil yang ada di paling kanan, maka akan muncul jendela baru. Di situ kita masukkan ubah tahun ajaran berapa yang kita inginkan. Kemudian tanggal mulai, cara memasukkannya adalah diklik sebelah kanan ada buka kalender, maka kita tinggal pilih tanggal berapa mulainya tahun ajaran tersebut. Kalau sudah kita silang, klik silang, dilanjutkan dengan tanggal akhir. Tanggal akhir kita masukkan seperti tanggal mulai tadi, tapi untuk akhir tahun ajaran. Setelah kita masukkan, maka kita tinggal ngisi keterangan dan
terakhir kita simpan dan kita tutup. Itu untuk pengeditan. Dan untuk tambah tahun ajaran, kita klik di pojok kanan atas, tambah tahun ajaran, maka muncul jendela baru untuk kita masukkan tahun ajaran sesuai dengan yang kita inginkan. Lanjut kita tutup. Itu tadi adalah submenu tahun ajaran. Kita lanjut lagi di menu referensi, akan masuk di submenu semester. Di submenu semester, kita tinggal masukkan, pilih departemennya seperti yang awal-awal. Dilanjutkan setelah kita pilih departemen, maka kita masukkan semester-semester yang kita butuhkan di situ, mulai semester 1 sampai mungkin semester 6. Kalau di SMA ada 6 semester. Apabila kita mau merubah nama ataupun merubah keterangan dari tiap semester, kita tinggal klik ikon pensil, maka akan muncul di situ jendela ubah semester. Seperti biasa kita masukkan sesuai dengan kebutuhan, terakhir kita simpan dan kita tutup. Untuk tambah semester masih di kanan atas. Apabila kita klik, keluar jendela baru, yaitu tambah semester, departemennya sesuai dengan kita pilih atas, semester, dan terakhir simpan dan kita tutup. You and